semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan khusyuk mengikuti perayaan besar. Ini Maulid Nabi adalah perayaan agung, perayaan besar, yang mana kata guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau mengatakan, fa inna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akbaru idi, adalah sebesar-besarnya hari raya. Maulid Nabi Muhammad itu hari raya terbesarnya umat Islam. Kalau seandainya tidak ada Maulid Nabi, tidak lahir Nabi, tidak ada Idul Fitri, tidak ada Idul Adha, tidak ada malam Lailatul Qadar, tidak ada malam Nuzulul Quran. Dikarenakan lahirnya manusia agung ini, Nabi Muhammad, maka semua malam menjadi berkah. Maka sangat rugi suatu kampung, suatu tempat tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini Bapak, mohon maaf juga lambat tadi, karena memang padat sekali acara, ya. Itu saya dari tanggal 8, mulai dari 12 Rabiul Awal sampai sekarang tidak berhenti-berhenti ini Maulid, ya. Tidak berhenti-berhenti Maulid. Kemudian macam minum obat 3 kali 1, pagi siang malam, pagi siang malam. Alhamdulillah suara juga hampir mau habis. Tadi siang saya tadi sore itu, sebelum kemari, itu perayaan Maulid Nabi PGRI Parigi Mautong dilaksanakan di Parigi, tepatnya di SD Negeri Impres 1 Bantaya. Sama-sama anak-anak tadi. Ini anak-anak pesantren, pondok pesantren Kiai Soleh Damar. Jadi ada pesantren Kiai Soleh itu mengabadikan nama almarhum Abah, yang mana pada bulan ini insya Allah saya juga sampaikan kepada jamaah-jamaah mungkin yang mengenal beliau, akan diadakan haul ke-16 tahun. Beliau itu meninggal bulan Oktober tahun 2006. Sekarang Oktober 2022, berarti sudah 16 tahun lalu. Insya Allah hari Ahad akan dilaksanakan haul ke-16 tahun. Insya Allah kalau ada yang bisa hadir, saya juga undang. Itu dilaksanakan oleh murid-murid beliau, bukan keluarga, bukan saya yang buat atau saya punya keluarga, tapi murid-murid beliau yang tergabung dalam Ikatan Alumni Al-Khairat, yang insya Allah akan dilaksanakan di Desa Petapa, di lapangan Petapa. Itu hari Minggu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita laksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu ada tujuan, ada maksud. Kalau kita tidak punya tujuan, tentu untuk apa kita datang berkumpul di tempat ini? Intinya insya Allah kita semua mendapat berkahnya, amin. Salawat beserta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita semua umatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sidole Barat, ini kakak saya, karena beliau muridnya almarhum Abah, lama. Ya, lama beliau bersama-sama di Al-Khairat Parigi. Ya, insya Allah tadi sudah menyampaikan tadi ke Amanul Tahir. Saya hormati kepala-kepala desa yang hadir ini dari Sidole Timur, Pangku, Tombi, seluruhnya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Insya Allah semua hadirin wal hadirat jamaah Maulid Nabi Muhammad yang dirahmati Allah, yang sama saya hormati yang di atas panggung ini, kita punya para imam, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan tadi mempunyai tujuan. Tujuan utama kita datang di tempat ini adalah bagaimana setelah pulang dari tempat ini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, bisa meneladani sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu manusia super. Nabi Muhammad itu manusia agung. Istilahnya Nabi Muhammad itu cuma satu-satunya ada di dunia. Tidak ada yang sama dengan beliau. Memang cuma satu special edition, ciptaan yang spesial itu Nabi Muhammad. Kalau macam model macam saya, itu banyak di dunia ini. Banyak.
Bahkan tadi pas saya mau cerita, saya tadi kaget. Ada yang telepon. Ini dengan Muhammad Nur. Saya bilang, iya. Bapak ini punya hutang. Saya bilang, di mana hutang saya ini? Bapak kan pernah berhutang di Balikpapan. Balikpapan, Kalimantan. Saya bilang, saya seumur hidup tidak pernah ke Kalimantan ini. Saya di Parigis, Sanawiyah. Sanawiyah Al-Herat sama Abah. Kemudian saya aliyah di Ponpes Madinatul Ilmi Al-Herat dulu sama Habib Segaf. Setelah itu saya ke Jakarta di Pondok Pesantren Habib Hussein. Saya 6 tahun di Jakarta. Tapi tidak pernah saya ke Kalimantan. Kenapa bisa saya berhutang di situ? Ternyata nama sama, Pak. Nama sama, dia tanggal lahirnya. Bapak tanggal berapa lahir? Saya bilang, kalau betul saya, coba tanggal lahirku tanggal berapa? Dia bilang 10 Maret 1979. Iya, saya punya tanggal lahir itu memang. Ternyata Pak, nama sama, tanggal lahir sama. Ternyata setelah diperiksa nih berbeda. Nah, kita ini Pak, masing-masing punya kembar di dunia ini. Mungkin sama namanya, sama tanggal lahirnya, sifatnya mungkin sama. Tetapi Nabi Muhammad itu manusia satu-satunya. Basyarun lakal basyar. Nabi kita Muhammad itu manusia biasa, tetapi tidak sama dengan kita. Saya mau contohkan. Nabi Muhammad itu punya mata. Kita juga punya mata. Tetapi mata kita terbatas, Pak. Mata kita ini pasti pandangannya ya sejarak apa saja. Tetapi Nabi kita Muhammad ketika dia memandang ke depan, tembus sampai belakang. Ibaratnya Nabi kita itu punya mata, 2 di depan, 2 di belakang. Padahal di belakang tidak ada mata. Maka Nabi dalam sejarah tidak pernah bisa orang kelo. Tidak pernah bisa walaupun perang, mungkin mau dihantam dari belakang, tidak pernah bisa, Pak. Karena Nabi melihat apa yang ada di belakang. Ini keluar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Secara fisik saja. Kedua, Nabi SAW punya hidung. Sama, kita juga punya hidung. Semua periksa pasti punya hidung. Tetapi hidungnya Nabi Muhammad dengan hidung kita tentu beda. Selain bentuknya, Nabi Muhammad punya hidung tinggi karena orang Arab. Kalau kita kan alhamdulillah pendek. Alhamdulillah bisa bernafas. Tapi hidungnya Nabi Muhammad, Masya Allah. Apalagi itu, kelebihannya hidungnya Nabi Muhammad, dia bisa mencium sesuatu dari jarak 70 kilo. Parigi Sidole kira-kira 70 kilo ya? Lebih. Ya, lebih sedikit ya. Nabi Muhammad itu bisa mencium jarak 70 km dari tempatnya. Maka selama Nabi masih hidup, kota Madinah, kota Mekah tidak pernah bisa musuh serang tiba-tiba. Tidak bisa, Pak. Tidak pernah misalnya Madinah itu tiba-tiba musuh masuk. Karena orang tidak tahu. Nabi sudah cium. Dari jarak 70 kilo dibangunkan semua sahabat. Bangun, bangun, bangun. Ada musuh kemari. Masih jarak 70 kilo, bapak-bapak, ibu-ibu. Subhanallah. Apalagi, jangankan badannya, Bapak. Badannya Nabi Muhammad sempurna. Ludahnya Nabi kita Muhammad SAW, liurnya Nabi Muhammad SAW, itu beliau kalau meludah tidak pernah beliau itu ludah di sembarang tempat. Karena kalau ada sahabat di situ, pasti mereka ambil ludahnya Nabi. Pernah suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib matanya bengkak, sakit mata, ramak bahasa Arab. Ketika ketemu Nabi, Nabi tanya, "Ya Ali, limaza? Kenapa?" Dia bilang, "Ana musyakramat ya Rasulullah. Saya punya mata sakit ya Rasulullah." Rasulullah ambil, "Mari, ta'al, dekat." Begitu dekat, Pak, diludah mata Nabi. Diludah matanya Sayyidina Ali oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu kena ludahnya Nabi Muhammad, langsung sembuh. Langsung, tidak pakai lama. Itu ludahnya Nabi Muhammad. Bagaimana ludahnya kita? Astagfirullah. Jangankan Nabi Muhammad, Pak, guru tua. Guru tua itu cucu. Guru tua itu cucu ke-36 Nabi Muhammad SAW. Ada seorang, ini cerita abah saya yang cerita. Abah saya itu murid guru tua.
Ada dia punya teman yang susah sekali menghafal. Diajar hari ini, besok lupa. Diajar besok, lusanya lupa lagi. Susah menghafal. Akhirnya guru tua panggil, ta'al ya walad, ta'al. Kemari wahai anak. Begitu sudah dekat, iftah famak. Buka mulut. Begitu buka mulut Pak, diludah sama guru tua, masuk ludah. Diludah mulut, besoknya langsung lancar mengaji. Tapi jangan dipraktek sekarang. Kalau ada bapak punya anak yang setengah mati menghafal, bapak bilang buka mulut, papa mau ludah. Allahu Akbar. Jangan, beda ludahnya guru tua dengan ludahnya kita. Kita punya ludah ini, apalagi kita punya liur. Lebih mahal liurnya walet. Kalau kita punya liur, kasihan ya Allah. Itu kalau mau cerita Nabi Muhammad tidak mau habis-habis. Pokoknya Nabi Muhammad itu super. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, the best semua. Bahkan Nabi punya darah. Darah itu Pak, najis. Maka di mana-mana di Parigi saya sering sampaikan, ya, jangan dimakan darah. Ala kadang-kadang, mudah-mudahan di sini tidak ada. Begitu Bapak potong, dikumpul itu, taruh loyang. Mau dibikin kayak agar-agar, najis, tidak boleh dimakan. Darah itu yang boleh dimakan itu cuma limpah dan hati. Kenapa kalau potong sapi orang mau berebut hatinya? Enak itu. Itu hati kumpulan darah, boleh dimakan dan limpah. Tetapi kalau darah langsung tidak boleh dimakan, haram, najis. Apalagi darah manusia. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berbekam. Tahu mungkin bekam, pengobatan bekam. Pengobatan Nabi itu dua saja Pak, bekam atau hijamah. Hijamah itu kalau bekam pakai macam apa namanya, silet atau pakai jarum sekarang, dikasih keluar darah mati, darah kotor, ditampung, itu namanya bekam. Itu pengobatan ala Nabi. Pengobatan kedua zaman Nabi, hijamah. Apa itu hijamah? Mengobati dengan besi panas. Kalau ada orang luka susah sembuh, dikasih panas itu besi sampai bermerah. Begitu sudah bermerah, Pak, mana lukamu tadi itu? Ditempel satu kali. Kira-kira bagaimana dia punya sakit Pak, tapi sembuh. Bahkan Nabi mengatakan jangan dipakai itu karena terlalu berbahaya. Di zaman perang dulu tidak ada dokter, tidak ada obat antibiotik. Jadi kalau ada orang luka di medan perang, langsung ditempel dengan besi panas Pak. Itu pengobatan dulu. Nah, ketika habis dibekam, biasanya Nabi itu kalau ada bekam, darahnya dikumpul, dikali lubang, ditanam di situ. Tetapi waktu hari itu Nabi sementara sibuk, akhirnya dia bilang, wahai sahabat, kau tanam, saya punya darah. Baik ya Rasulullah. Ternyata ini sahabat Pak, bukan dia pergi tanam itu darahnya Nabi, dia minum. Sampai sama Rasulullah, sudah kau tanam? Sudah ya Rasulullah. Di mana kau tanam? Di tempat yang orang tidak bisa dapat lagi, tempat yang paling aman. Kata Rasulullah, di mana? Di perutku wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, mulai hari ini engkau dan keturunanmu tidak akan pernah bisa sakit perut, karena di dalam perutmu ada darahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ini kalau ada orang-orang yang tidak sakit perut, mungkin keturunannya itu tidak sakit perut dia, ya. Ini kalau kita cerita Nabi. Kalau kita mau cerita Nabi, perjalanannya panjang sekali. Kita mau cerita sampai dari sekarang sampai besok tidak habis. Cuma kita mengambil manfaat saja. Kita ambil hikmah dari maulid Nabi. Apa yang harus kita contoh sama Nabi. Percuma Bapak kalau cuma bikin maulid seperti ini tetapi pulang kosong. Pulang tidak bawa nasihat, tidak bawa oleh-oleh. Oleh-oleh sebentar ini kan telur. Ya, telur ini Masya Allah. Saya mau cerita dulu. Tadi itu di PGRI 25 biji begini Pak. Muhammad mukbang makan besar. 25 ini kan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lumayan 5. Tadi 25, jadi banyak sekali. Nah, bagaimana peristiwanya ini? Sampai ada namanya begini ini. Ini namanya kalau orang Parigi bilang paha.
Kalau orang Gorontalo bilang ini walimah. Bagaimana ceritanya? Dulu orang-orang itu mau cari berkah. Maka dulu di Parigi itu pertama kali abah saya sampai di Parigi. Kalau ada panen gagal, buah-buahan tidak jadi, siapa yang disalahkan? Yang mereka salahkan siapa yang khutbah Idul Fitri. Tidak cocok dia bilang khutbah itu. Tidak jadi panen. Allah Akbar. Mulai dari situ saya suka khutbah. Saya bilang kamu khutbah, undang saya khutbah Idul Fitri. Awas, memang kalau tidak jadi panen kamu salahkan saya. Keliru itu Pak. Bukan setel rezeki itu bukan di Idul Fitri. Kalau kita mau setel, kita punya rezeki 1 tahun akan datang di Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang datang di Maulid Nabi, dulu zaman dulu orang yang pelihara ayam, pelihara bebek, dia rebus telur ayam, telur bebek dia bawa ke Maulid. Maka digantung seperti ini Pak. Kalau dia batanam pisang, rambutan, mangga, dia bawa juga. Maka ada buah-buahan kadang-kadang. Kalau petani dorong bikin pulut. Tetapi sekarang ini suara perubahan. Bukan cuma petani, bukan cuma peternak yang muncul ini. Sudah ada orang bakios banyak. Ini beter, giogorio, gula-gula karet. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan yang sebentar ini yang bawa banyak-banyak ini mudah-mudahan berkah, amin. Ya, amin. Yang makan 1 biji insya Allah sehat badannya. Yang makan 2 biji mudah-mudahan cerdas otaknya. Yang makan 3 biji mudah-mudahan babisul. Karena orang lain sudah tidak apa. Ya. Jangan 3 biji, 1 biji saja. Ya. 1 biji. Cuma sekarang banyak keliru bapak-bapak. Makan telur maulid tidak pakai niat. Begini sebentar, ada telur maulid. Kalau cuma makan telur, sorry leh. Kalau cuma makan telur, tolong beli di pasar. 1 rak kita beli, itu puas kita makan. Beda telur di pasar dengan telur maulid. Beda. Kenapa? Dulu dianggap syirik. Dulu. Kalau ada orang sakit, tidak pergi dokter, tidak pergi minum obat. Cuma ambil air, pergi sama ustadz, doakan dulu ustadz, doakan dulu Habib, minum, sembuh. Orang bilang tidak masuk akal ini. Tidak minum obat bisa sembuh. Dulu. Ternyata beberapa tahun terakhir ini ada seorang profesor doktor. Ini profesor doktor Pak. Berarti ahli memang di Jepang. Dia mulai teliti bagaimana air. Dia ambil air 2 gelas, 1 gelas, dia bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia bacakan Al-Fatihah. Kemudian gelas yang 1 dia pakai memaki, pokoknya bahasa kotor ada semua di situ, di air itu. Begitu setelah itu dia teliti, ambil mikroskop, dia teliti, kasih masuk di laboratorium, dia teliti ternyata air-air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu membentuk suatu energi yang baik dalam air. Warnanya indah sekali. Sementara air yang dibacakan tadi maki-maki bicara kotor itu jadi jelek. Maka dia berkesimpulan, profesor doktor itu, bahwa air itu bisa menerima pesan. Pesan apapun kepada air itu bisa masuk Pak. Maka sekarang jangan tidak dipercaya. Kita tadi ya Nabi salam alaika. Aura daripada salawat kita ini masuk ke makanan, masuk ke tempat-tempat ini semua. Semuanya dapat berkah. Maka makanan pun ikut berkah. Ya. Ada Profesor Dr. Profesor Dr. Said Agil Siraj. Beliau cerita begini. Di Jawa ada satu imam. Satu orang imam. Imam kampung saja, bukan imam besar. Tetapi anaknya 3 orang jadi kiai semua. Kalau disebut kiai Pak, itu tingkatan lebih tinggi dari ustaz. Kalau abah saya itu ustaz, saya masih kiai. Saya masih ustaz. Kalau abah saya itu sudah kiai haji. Ya, kalau saya jangan dipanggil kiai, karena di beberapa tempat karena papa kiai jadi saya dipanggil kiai juga. Jangan, saya ustaz saja, sedangkan ustaz setengah mati. Ya. Nah, anaknya 3 orang jadi kiai. Ditanya sama Pak Kiai, sama Pak Imam. Pak Imam, dikasih makan apa anaknya Pak Imam?
Dia bilang tidak ada saya kasih makan. Sama. Cuma saya kalau biasa dibawa pergi maulid, orang kasih telur, saya bawa ke rumah, barakah. Sampai di rumah, itu telur, saya bacakan doa, ya Allah, dengan berkahnya telur ini, kasih cerdas saya punya anak, kasih pintar dia mengaji, ya Allah, kasih jangan sampai dia nakal, bismillah, makan telur. Jadi ibu-ibu sebentar ambil telur, bawa ke rumah. Bacakan doa, ya Allah, saya punya anak sehingga mati menghafal. Mudah-mudahan dengan berkat telur ini, ya Allah, kasih pintar dia. Ambil lagi satu, ya Allah, saya punya suami ini so jarang pulang. Sudah kayak Bang Toib dia, ya. Sudah lebih suka di luar rumah daripada dalam rumah. Kasih nandoto dia, ya Allah. Kasih jadi cinta dia. Semua tergantung lihat. Tapi bukan bapak-bapak di sini. Kalau bapak-bapak di sini, masya Allah semua. Ya. Bang Toib, apa Bang Toib jarang-jarang pulang? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat. Baik, apa yang kita contoh sama Nabi? Satu, yang kita contoh sama Nabi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Desa. Nabi itu sangat memperhatikan kebersihan. Bahkan Nabi bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Jangan mengaku beriman sama Allah kalau kita kotor. Jangan mengaku beriman sama Allah kalau kita tidak perhatikan kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Coba lihat, dalam agama kita tidak ada agama yang melebihi agama Islam dalam urusan kebersihan. Tidak ada, Pak. Islam ini agama yang paling bersih, paling memperhatikan kebersihan. Mau contoh, masuk masjid, siapapun dia, buka sepatu. Pak Kades masuk masjid, buka sepatu Pak Kades. Pak Camat masuk masjid, buka sepatu mat. Sampai presiden masuk masjid, Pak, buka sepatu. Ini tandanya bahwa Islam ini agama yang paling memperhatikan kebersihan. Di Islam ada istilah istinja. Apa itu istinja? Cebok. Islam agama satu-satunya yang sangat memperhatikan masalah cebok ini. Jangan dipandang enteng. Nabi mengatakan intazihu anil baul. Hati-hatilah kalian urusan kencing. Fa inna amata adzabal qabri binhu. Banyak orang disiksa dalam kubur gara-gara urusan kencing. Tidak bacebo. Kalau ibu-ibu di sini aman. Jarang, tidak pernah ada itu perempuan tidak bacebo. Cuma laki-laki ini. Wah, ilaha illallah. Tapi bukan laki-laki di sini. Dia sudah tidak bacebo, kicing badiri lagi. Double itu. Ya. Tapi kalau saya itu kalau biasa ceramah sampai di Mautong, di Tomini, di aspal itu pulang tengah malam, dapat lihat di aspal itu. Dorong kicing, I love you. Dorong bikin I love you di tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Nah, nanti malaikat mau I love you, kamu nanti dikubur. Tunggu saja. I love you. Tidak bacebo. Sedangkan tidak bacebo kencing itu disiksa di kubur. Islam itu begitu, yang dia sebut yang kecil, apalagi yang besar. Apalagi babera tidak bersih bacebo. Lebih soy lagi. Apalagi tidak mandi junub. Lebih soy. Orang mana lo bilang lebih soy. Yang disebut yang kecil, lebih lagi yang besar. Maka mari perhatikan kebersihan dalam agama, ya. Bukan cuma untuk kita, kebaikan kita, tapi agama juga mengingatkan kepada kita. Nabi mencontohkan kepada kita. Kedua, Nabi yang kita contoh sebagai pemimpin. Nah, banyak pemimpin di sini. Kebetulan, bagaimana kepemimpinan ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad satu-satunya pemimpin dunia yang berhasil dalam jangka waktu 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, tapi mampu membangun suatu peradaban besar yang sampai sekarang ada kita nikmati. Tidak ada pemimpin yang sehebat Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Nabi Muhammad itu pemimpin dunia akhirat. Subhanallah. 23 tahun, Pak, merubah tanah Arab
yang dulunya jahiliyah cuma ada unta dan lain-lain sebagainya, dirubah oleh Nabi Muhammad menjadi kota yang beradab. Bagaimana Nabi memimpin? Nabi memimpin seperti yang sudah disampaikan, penuh dengan sopan santun, kelembutan, tapi Nabi juga tegas. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh para pemimpin. Bagaimana ketegasan Nabi? Suatu saat datang melapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau melapor. Apa laporanmu? Ada, saya punya barang dicuri oleh perempuan. Siapa dia? Tapi dia bilang, saya takut menindaki dia, karena dia itu anaknya raja-raja kecil di Arab. Panggil dia, panggil. Begitu dipanggil pak perempuan itu yang mencuri, Nabi tanya, Sarakti, apakah engkau betul yang mencuri? Bala ya Rasulullah, saya yang mencuri. Kata Nabi, wahai Al-Gojo, potong tangannya dia ini. Oh, langsung protes pak, banyak manusia yang hadir. Jangan ya Rasulullah, jangan dipotong tangannya. Ini anaknya raja ini. Ini anak kepala suku. Nanti akan banyak masalah kalau dia dihukum. Kata Nabi, wahai orang-orang Quraisy, lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat, lakata'tu yadaha. Kalau seandainya, jangankan anak ini, kalau seandainya anak saya, anakku Fatimah yang mencuri, lakata'tu yadaha, saya sendiri yang potong tangannya. Bagaimana kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi semua sama, masyarakatnya sama, ya. Pokoknya tidak ada pilih kasih. Namanya masyarakat saya, insya Allah dinaungi semua. Kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini nanti adil sama masyarakat semua. Amin. Menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua, apa yang dicontoh sama Nabi? Nabi dicontoh sebagai kepala rumah tangga. Nabi memiliki keluarga, Pak. Sama dengan kita. Cuma berkeluarganya Nabi beda dengan kita. Nabi dalam keluarga tidak ada manusia yang paling mencintai istrinya, paling mencintai anaknya melebihi Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad punya istri, Pak. Istrinya Nabi memang lebih dari satu. Ada juga umatnya mau Iko. Dia biasa mau Iko Nabi juga banyak istrinya. Jangan Mbak Iko. Itu khas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya istri 9. Dalam riwayat ada yang mengatakan 11. Tapi yang 11 itu cuma satu orang yang perawan, cuma satu orang yang cewek, Siti Aisyah. Selain itu janda tua semua. Sekarang kalau ada yang mau praktek itu, ya boleh, silakan, banyak janda-janda tua. Tapi dorong tidak mau, dorong maunya janda muda. Baru mau ikut Nabi. Nabi kalau mau memperbanyak istri, tapi janda-janda tua semua. Bagaimana Nabi dengan keluarga? Saya mau kasih contoh. Nabi kalau panggil istrinya, mulai dari pertama menikah sampai akhir kehidupan Nabi, tidak pernah Nabi teriaki istrinya. Tidak ada yang sini atau mamanya di mana? Tidak ada, Pak. Nabi menghargai istri. Sedangkan Nabi juga pun begitu. Istrinya tidak pernah memanggil nama Nabi kita pakai namanya. Semuanya ya Rasulullah, ya Ummu Fatimah, ya Abu Fatimah, ya Aba Fatimah. Tidak berani panggil nama. Sekarang umatnya juga harus ikut. Bagaimana sekarang rumah tangga kita? Begitu masih pacaran, baru pacaran, panggilannya sayang. Yang di mana yang? Saya di sini yang, lo yang, ya lo yang. Ya, itu masih pacaran. Yang begitu menikah, anak satu berubah. Kakak, adik masih bagus. Di mana, Dek? Oh iya Kak, masih bagus. Baru anak satu. Begitu anak dua berubah lagi. Papa Aco, Mama Aco, sudah berubah. Begitu anak ketiga, oh sudah tidak Papa Aco lagi. Kau dari mana kau? Allah Akbar. Berarti kita punya panggilan ini seiring waktu berubah. Nabi sepanjang hidup tidak rubah-rubah itu panggilan. Dulu waktu pacaran, ya, bonceng harim, bonceng cewek, dekat, mau jatuh kau, jangan dekat sini, bapolo. Itu kalau pacaran. Begitu sudah menikah,
Istrinya bilang, Pak, jangan laju-laju. Siapa? Suruh Pak Iko tadi. Pak Iko lagi. Allahu Akbar. Kalau begini keadaannya, bagaimana rumah tangga bagus? Ya, rumah tangga ini, saya ini belum lama juga berumah tangga. Ya, saya punya anak baru tiga. Ya, bapak-bapak ini yang lebih tua. Tetapi agama sudah ajarkan bagaimana berumah tangga sampai ke surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahanlah bisa kita praktekkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga tidak pernah emosi, Pak. Pulang dari ceramah, jam-jam tengah malam, toki pintu. Assalamualaikum. Istri tidur dalam. Toki lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Nabi ambil surbannya begini, dia alas di muka pintu, Pak. Dia tidur di muka pintu. Adakah laki-laki zaman begitu sekarang? Kalau laki-laki sekarang dia tandang pintu. Nah, bongo. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana Nabi? Kalau kita mau jadi umatnya Nabi, minimal ikut saja cuma satu. Satu, jangan teriaki istri. Apalagi istri, jangan pernah teriaki suami. Nabi mengatakan, ini sudah pernah saya sampaikan, ada dua dosa. Ada dua dosa, yang dua dosa ini tidak tunggu dikubur, tidak nanti di akhirat, masih di dunia sudah kita dapat azabnya. Dua dosa. Kalau sholat, tidak sholat nanti di akhirat. Main judi nanti di akhirat diurus. Tidak sembahyang nanti dikubur ditanya. Tapi kalau dua dosa ini, Pak, masih di dunia kita dapat azabnya. Mudah-mudahan kita tidak bikin. Satu, apa itu dosa yang cepat dapat azabnya? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Jangan coba-coba, banyak anak-anak muda sini. Jangan coba-coba durhaka sama orang tua. Pertama, kalau orang durhaka sama orang tua, pertama Allah tidak dengar doanya. Yang kedua, dhaka rizqahu. Orang durhaka sama orang tua, Allah kasih sempit rezekinya. Mau usaha apapun, mulai dari jual kacang sampai jual mobil, tidak sukses-sukses. Usaha ini bangkrut lagi, bikin usaha ini bangkrut lagi. Coba cek, mungkin kau punya dosa sama orang tua belum dimaafkan. Yang ketiga, dosa yang langsung didapat itu kharaja minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tidak punya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa yang segera Allah kasih azabnya di dunia, tidak tunggu dikubur, tidak tunggu di akhirat. Apa? Al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Suami yang menelantarkan istri, suami yang menzalimi istri dan anak-anaknya. Punya istri kasih tinggal istri, kawin lagi. Ya, kalau kawin tidak apa-apa, yang penting dibiayai. Yang penting dibiayai. Maka sekarang ini apalagi suami yang ringan tangan, KDRT, Lesti Bilar. Wah, di mana-mana Lesti Bilar. Pertanyaannya, ketika Lesti dipukul Bilar, kamu marah? Apa ini Bilar ini? Wah, pukul istri. Begitu Lesti cabut laporan, kamu marah juga. Jadi kamu ini bagus pukul dengan Lesti. Kenapa kita mau urus itu Lesti dengan Bilar? Ya, biar saya dia punya urusan. Nah, mudah-mudahanlah kita ini Maulid Nabi Muhammad ini kita bisa mengambil suri teladan keluarga. Kalau keluarga baik, insya Allah semangat. Ketiga, Nabi diutus oleh Allah ke dunia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pak, Bu, Nabi kita Muhammad bukan cuma umatnya Nabi Muhammad, bukan cuma Nabi nabinya orang Islam, tapi Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam. Kalau di sini mungkin muslim semua. Kalau saya ceramah di Sausu tak campur dengan Bali. Orang Bali di sebelah, orang Kristen di sebelah, orang muslim di sebelah. Di Tolai, di Sausu, di Nambaru, Sombersari. Kalau ini kita muslim semua. Kenapa mereka hadir di Maulid?
Karena mereka juga mau ingin dengar bagaimana sejarah kehidupan manusia agung ini. Jangan dilarang. Kalau ada orang mau datang maulid, ikut maulid, biar orang non-Islam, kasih datang di sini. Asal jangan di masjid. Maka betul sudah ini Pak Kepala Desa dan masyarakat, bikin jangan di masjid. Ya, satu mengingat ada orang non-Muslim mau datang. Yang kedua mengingat orang Abu Rohan. Yang merokok ini siksa kalau dibikin di masjid. Nah, kita bikin seperti ini. Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Binatang jadi bagus, Bu. Harusnya ibu-ibu yang paling bersyukur dengan datangnya Nabi Muhammad. Dulu waktu zaman jahiliyah, Nabi belum diutus oleh Allah. Perempuan itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Kalau ada wanita ditinggal mati oleh suaminya zaman dulu, langsung dipotong satu ruas di sini, Pak. Supaya jadi tanda kode mati janda. Kalau ada perempuan tiada dia punya jari tinggal sepotong, oh janda ini. Beda dengan sekarang. Jadi tahu mana janda mana cewek. Hampir glowing semua suaranya. Cantik semua sudah ini. Saya sudah bingung mana yang cewek, mana yang janda. Zaman dulu ditahu. Kalau dia tidak hilang satu berarti janda. Dia menikah ulang, meninggal ulang suaminya dipotong lagi. Berarti kalau so pede sekali berarti so 2 kali janda. Itu zaman jahiliyah, Pak. Ada lagi yang lebih parah, ibu-ibu. Zaman jahiliyah kalau ada wanita haid menstruasi, dia punya suami bilang, "Halo, halo." Dia bilang, "Keluar kau, keluar." Karena zaman jahiliyah kalau ada perempuan haid tidak boleh tinggal di rumah. Dibikinkan suaminya di belakang macam kandang ayam. Nah, jadi kalau haid tidur situ kau, di kandang situ. Nanti bersih baru masuk rumah. Begitu Nabi Muhammad Nabi Muhammad menjadi nabi, dihapus semua itu. Bahkan Nabi mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bersyukurlah ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Maulid Nabi di Desa Sidole Barat menjadikan Desa Sidole Barat dan desa-desa semuanya menjadi berkah. Amin. Tidak dibikin suatu peringatan maulid di suatu tempat kecuali berkah turun di tempat itu. Pak, Bu, saya mau jelaskan sebagai akhir ceramah ini. Semua habis bersuara, besok lagi. Apa itu berkah? Banyak orang bilang, apa itu berkah? Kenapa orang mau kurampas ini katanya berkah? Kenapa mencium tangan guru katanya berkah? Sisanya guru berkah. Apa itu berkah? Berkah itu al-barakatu ziyadatul khair. Yang dimaksud berkah itu bertambahnya kebaikan. Berkah tidak dilihat, Bu, tapi bisa dirasa. Berkah dalam hidup tidak dilihat. Sama dengan strum. Tidak ada dari kita ini yang tahu strum itu warnanya apa. Merah kah strum itu? Hijau? Bagaimana bentuknya strum? Panjang, bulat kah dia, segitiga? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau ada orang tidak percaya strum, coba pegang. Kalau tidak tak angkat. Begitu. Sekarang kalau ada orang yang tidak percaya berkah, Masya Allah, maka berkah. Nah, berkah-berkah yang ada ini, Pak, kalau kampung kita berkah, insya Allah sukses. Maka saya contoh. Apa bedanya KSA, Kerajaan Saudi Arabia, dengan Indonesia? Saya tahun 2018 saya pimpin jamaah haji Parigi. Saya ketua rombongan waktu itu. Saya saksikan langsung di sana, Pak. Di Mekah itu luas wilayah, Mekah, Madinah, Jeddah itu lebih besar Sulawesi Tengah. Lebih besar Sulawesi Tengah. Jangankan dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia terlalu besar dengan Saudi Arabia. Pulau Indonesia itu ribuan pulau, Pak. Arab Saudi tidak ada pulau, cuma padang pasir. Apalagi mau bicara tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh di Arab Saudi sana kan cuma padang pasir. Yang tumbuh di sana cuma kurma, buah tin, buah zaitun, dan bidara. Cuma 4 itu. Tapi di Indonesia semua hidup, Pak. Mau tanam kayu juga hidup. Bagaimana tanahnya Indonesia ini?
Binatang di kerajaan Saudi Arabia cuma ada unta, kambing, kuda. Di Indonesia soa ada, sampai nango banyak. Di Arab tiada nango. Saya waktu di hotel waktu haji, padahal aku besar-besar tapi tiada nango. Iya, sampai teman bilang, iyo kalau di Parigi di Muhammad nango semua kita. Pulang dari pesta penuh nango. Di Saudi tidak ada, Pak. Apa yang membedakan? Apa? Ternyata yang membedakan Indonesia dengan Saudi, kenapa Saudi sekarang negara kaya, petrodolar. Dia punya bangunan tingkat-tingkat, Pak. Cek, cok. Allahu Akbar. Gara-gara Saudi ini. Cek. Apa yang membedakan? Yang membedakan bapak-bapak cuma satu saja. Mudah-mudahan kita bisa ini. Membedakan Indonesia dengan Arab Saudi, azan. Apakah azannya berbeda, Ustaz? Tidak. Azannya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan seluruh dunia sama, Pak. Cuma yang membedakan bagaimana menanggapi azan. Kalau di Arab Saudi, pas azan, orang yang bawa warung, bawa kios, dia kasih tinggal. Dia kasih tinggal dia punya toko. Pergi sembahyang, tidak ditutup. Tidak ada pencuri di sana. Coba di Indonesia. Berani kasih tinggal 5 menit, selesai HP. Selesai doi di kas. Coba kasih tinggal kios. Tapi saya saksikan langsung, Pak. Di sana itu uang tak hambur-hambur di meja. Tak hambur-hambur di meja, barang-barang mewah semua. Orangnya pergi masjid. Dikasih tinggal. Karena kalau berani mencuri sana potong tangan. Coba berani. Ya. Di mana petaninya? Petaninya ketika dengar azan Allahu Akbar, dia lepas paculnya. Ya. Pegawainya ketika dengar azan, mereka kasih tinggal pekerjaannya. Beda dengan di Indonesia. Begitu azan, cuek dengan azan. Maka kenapa kita punya negara ini susah kasihan kita punya ekonomi. Di Arab Saudi, padahal negara kecil, semua ada. Sampai sayur kelor ada di sana. Makanya mungkin bapak-bapak tidak bingung, kenapa bisa kelor, bisa tembus di Arab. Ditransfer ke sana, Pak. Saya pernah makan kelor di sana. Kelor, bakso, ya, nike ada. Seluruh dunia masuk semua di situ, Pak. Seluruh dunia. Maka kenapa berkah begitu? Karena mereka mengagungkan Allah pemberi rezeki. Kalau dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura aman. Kalau penduduk suatu kampung beriman, bertakwa sama Allah, lafatahna alaihi barakati minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan rezeki dari langit dan bumi. Kita berdoa mudah-mudahan desa Sidole dan insya Allah Sidole Raya nanti mudah-mudahan berkah, amin. Mudah-mudahan penduduknya kaya-kaya semua, amin. Rezekinya melimpah dari segala arah, amin. Mau isi masjid, kasih rame masjid. Kalau kita kasih rame masjid kita ini, insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki dari kita. Sebagai akhir ceramah, mudah-mudahan semua kita doakan pemimpin kita, Pak Imam kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya, benarnya datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.